Oke. Dalam kitab Wahyu digambarkan orang-orang yang benar, orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus menyembah satu Allah. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru juga orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus menyembah satu Allah. Jadi roh itu adalah ciptaan, termasuk manusia adalah ciptaan. Jadi Allah itu hanya satu, bukan seperti yang dikatakan oleh Pak Lungga, Allah ada tiga. Ini pelajaran sesat. Jawabnya muter-muter. Sedangkan pertanyaan balik lagi. Itu kata Bapak dijawab, itu, jangan diulangi lagi ucapan Anda. Jadi kenapa Roh Kudus itu sumber, itu yang dijawab, dibantah itu jangan diulang pertanyaan pernyataan Anda lagi. Debatnya jadi ngawur ini namanya. Biarkan Pak Dance ini dulu Bang Luga. Ya lanjutkan Pak Dance. Ya, karena kan Pak Lungga selalu menekankan kurang pinter. Roh Kudus itu ada sumber segala hal. Jadi katanya Bapa termasuk Allah hanya meminta kuasa dari Roh Kudus. Nah ini sangat keliru ini. Itu terbalik. Berbeda antara langit dan bumi. Yang benar itu sekali lagi saya katakan hanya satu Allah dan roh itu adalah ciptaan. Manusia itu pada saat dia dilahirkan sudah memiliki roh yang dicantumkan kepada manusia. Jadi roh itu sendiri yang mengajarkan kita untuk menyembah kepada satu Allah. Jadi tidak ada Yesus adalah sumber kuasa. Tidak ada. Yesus itu hanya meminta kepada Allah. Yesus itu melakukan segala sesuatu oleh karena pemberian Allah itu sendiri. Ya, jadi saya tidak perlu banyak memberikan komentar. Tapi dengan hal ini saya simpulkan. Saya simpulkan bahwa hanya satu Allah dan tidak ada jamak atau banyak Allah. Yang ada adalah jamak roh. Roh yang ada pada Nabi Muhammad, roh ada pada Isa Al-Masih, roh ada pada Musa, dan roh ada kepada hamba-hamba yang lain itu. Mereka itu adalah ciptaan, termasuk wujud kita ini adalah ciptaan Allah. Jadi tidak ada istilah Yesus sumber kuasa, Yesus hanya meminta kepada Roh Kudus, itu tidak ada. Yang ada adalah Allah itu sendiri. Seperti keyakinan orang Kristen harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Jadi Yesus menyembah hanya satu Allah. Dan Yesus mendapatkan berkat. Dan Yesus menyembuhkan bermacam-macam sakit penyakit. Hanya diberikan otoritas. Seperti kata Yesus itu artinya Yesus yang diurapi. Yesus yang diurapi artinya Kristus. Yang diurapi, yang diberikan wewenang. Siapa pemerintah itu? Adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi Yesus bekerja. Yesus melakukan segala sesuatu. Dan ada Roh Kudus melakukan segala sesuatu kepada para nabi-nabi, kepada orang-orang yang setia kepada Allah. Itu semua hanyalah karunia. Orang berkorban dengan baik. Yesus dapat menyampaikan khotbah dengan baik. Tuhan Allah hanya memberikan hikmat kepada dia. Jadi sekali lagi Yesus adalah Tuhan atau Nabi perantara. Jadi sampai di sini dulu. Oke. Saya jawab sekali lagi ya. Baru saya lempar ke Muslim ya. Saya jawab sekali lagi. Saya lemparkan kepada sahabat-sahabatku yang baik, yang cerdas, itu pada orang-orang Muslim. Oke, jadi begini saudara-saudara ya. Kadang-kadang Muslim ini salah. Disangkanya yang sumber itu cuma Bapak. Salah besar. Kalau cuma Bapak yang sumber segala sesuatu, itu salah dan sesat. Bapak itu sumber dari bagian saja, bukan sumber segalanya. Bapak itu sumber pikiran dan kepemimpinan. Itu tadi bukan Muslim, Bro.
yang ngomong bro. Iya, Ya. ini juga Muslim. Sama pemikiran Muslim juga sama ini. Tolong Walaupun ambil dia alih dari pihak Muslim menyimpulkan saja, Pak. ya, Tidak jadi perlu Muslim dilayani dengan orang Bapak ini. ini sama sebenarnya. Sawon, Orang ini menyesatkan. kami mawon. Dengerin ya. Bapak itu sumber apa? Bukan sumber kuasa. Bukan sumber kaya, bukan. Tapi sumber pemikiran dari ketuhanan. Makanya Bapak itu juga mengutus, memimpin, berkehendak. Itulah arenanya Bapak. Setelah itu arenanya Yesus apa? Yesus itu juga sumber cahaya, sumber hidup dan kebenaran. Atau saya singkat aja, Yesus sumber cahaya. Jadi Bapa tidak menjadi sumber cahaya, tetapi dalam ketuhanan itu yang menjadi sumber cahaya itu adalah anak. Anak tidak meminta cahaya dari Bapa, tapi anak itu menghasilkan cahaya sendiri. Makanya saya sebut Yesus itu adalah Tuhan cahaya. Ya. Lalu yang ketiga, Allah Roh Kudus juga sumber. Sumber apa? Sumber kuasa. Allah Roh Kudus tidak minta kuasa kepada Bapa, tetapi dia memproduksi sendiri kuasa itu, menghasilkan sendiri kuasa itu. Mana ayatnya? Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun, bukan jikalau Bapa turun. Jadi ketiganya ini sumber, tapi sumber pada bidangnya masing-masing. Makanya ketiganya ini Tuhan. Kalau misalnya Bapak sebagai sumber pemikiran, cahayanya nggak ada, Bapak gelap-gelapan. Berarti Tuhannya 3 bro, maksudnya bro? 3 bagian tapi 3 fungsi. Misalnya mata itu tugas sumber penglihatan, mulut itu sumber perkataan, itu sumber semua. Tetapi si Dance ini berpikiran bahwa semua itu dari Bapa, Bapa baru memberikan kepada Yesus, Bapa memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Salah. Bapa